Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anggita Rahmadani dengan NIM B1B1222028. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Video kali ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Dan di video kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Peran Pemerintah dalam Perekonomian di Indonesia. Di video kali ini terdapat 5 submateri yang akan saya jelaskan. Materi yang pertama yaitu tentang pemerintah dan rumah tangga. Materi kedua yaitu peran pemerintah dalam perekonomian. Materi ketiga yaitu hubungan barang publik dan eksternalitas. Materi keempat yaitu kepincangan dalam mekanisme pasar. Yang kelima yaitu macam-macam kegiatan pemerintah. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pemerintah dan rumah tangga. Peran pemerintah dan rumah tangga merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai pembuat kebijakan, seperti kebijakan subsidi bagi rumah tangga produsen. Selain itu, rumah tangga pemerintah juga berperan sebagai pemungut atau penerima pajak dari pelaku ekonomi lainnya. Peran pemerintah ini terdapat 4 pendukung. Yang pertama ada rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini yaitu dalam kegiatan ekonominya, rumah tangga konsumen berperan sebagai konsumen dan penyedia faktor produksi. Sebagai konsumen, rumah tangga konsumen membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada rumah tangga produsen. Dalam kegiatan ekonomi, rumah tangga produsen berperan dalam menyediakan atau menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen. Yang ketiga ada masyarakat luar negeri. Dalam kegiatan ekonomi, masyarakat luar negeri berperan dalam perdagangan luar negeri seperti kegiatan jual beli atau ekspor impor barang dan jasa dengan rumah tangga konsumen maupun dengan rumah tangga produsen. Yang keempat yaitu rumah tangga pemerintah. Selanjutnya, peran pemerintah dalam perekonomian yaitu sebagai pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah, maka pemerintah di suatu negara berperan penting dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan perekonomian yang bermuara pada perumusan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Peran pemerintah tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan politik yang signifikan. Selanjutnya, peran pemerintah dalam perekonomian itu yang pertama sebagai pengatur, yang kedua sebagai pengawas, yang ketiga sebagai redistributor, yang keempat sebagai penyediaan infrastruktur, yang kelima yaitu sebagai stabilisator ekonomi, yang keenam sebagai penyediaan layanan publik, dan yang ketujuh ada sebagai promotor pembangunan. Memasuki materi selanjutnya yaitu hubungan barang publik dan eksternalitas. Ada eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif seperti program kesehatan dan gaya hidup di televisi yang memberi dampak positif, sehingga mayoritas mau dan ikut bergaya hidup sehat. Sedangkan eksternalitas negatif terjadi ketika proses dalam perusahaan menimbulkan polusi udara atau saluran air. Eksternalitas negatif biasa dikurangi dengan regulasi dari pemerintah, pajak atau subsidi, atau dengan menggunakan hak properti untuk memaksa perusahaan atau perseorangan untuk menerima akibat dari usaha ekonomi mereka pada taraf yang seharusnya. Memasuki materi ke selanjutnya yaitu kepincangan dalam mekanisme pasar. Kepincangan dalam mekanisme pasar ini yang pertama
adanya barang-barang kolektif atau barang publik. Yang kedua, perbedaan biaya privat dan non-privat. Yang ketiga, adanya resiko yang sangat besar. Yang keempat, sifat-sifat monopoli. Yang kelima, adanya inflasi dan deflasi. Yang keenam, semakin berkembangnya perusahaan dan pabrik-pabrik. Yang ketujuh, adanya distribusi yang tidak merata. Baiklah, selanjutnya kepada materi yang selanjutnya, yaitu macam-macam kegiatan pemerintahan. Kegiatan pemerintahan yang pertama itu adalah kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, yang ketiga regulasi bisnis, yang keempat investasi infrastruktur, yang kelima kebijakan perdagangan, yang keenam pendukung industri, yang ketujuh kebijakan ketenagakerjaan, yang kedelapan kebijakan lingkungan, kesembilan bantuan sosial dan kesejahteraan, dan yang kesepuluh adalah kebijakan investasi asing. Kebijakan moneter yaitu pemerintah bekerja sama dengan bank sentral untuk mengatur pasokan uang dalam ekonomi, suku bunga, dan instrumen moneter lainnya guna mengendalikan inflasi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal yaitu pemerintah mengatur pendapatan dan pengeluaran negara termasuk pengumpulan pajak dan pengeluaran anggaran. Regulasi bisnis yaitu pemerintah merupakan regulasi untuk mengatur aktivitas bisnis, melindungi hak konsumen, dan menciptakan lingkungan yang adil dan berdaya saing bagi sektor swasta. Investasi infrastruktur yaitu pemerintah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan teknologi informasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan perdagangan yaitu pemerintah mengatur kebijakan perdagangan internasional termasuk pengenaan tarif dan kuota impor untuk melindungi industri dalam negeri dan mempromosikan perdagangan yang adil. Pendukung industri. Pendukung industri yaitu pemerintah dapat memberikan dukungan langsung atau insentif kepada industri tertentu untuk mendorong inovasi, penelitian, dan pengembangan produk baru. Selanjutnya ada kebijakan ketenagakerjaan, yaitu pemerintah mengatur kebijakan terkait tenaga kerja seperti upah minimum, perlindungan pekerja, dan pelatih keterampilan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya, kebijakan lingkungan, yaitu pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mengatasi dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi seperti pengolahan limbah dan perlindungan sumber daya alam. Selanjutnya ada bantuan sosial dan kesejahteraan, yaitu pemerintah memberikan bantuan sosial kepada kelompok yang membutuhkan seperti tunjangan pengangguran, program bantuan pangan, dan layanan kesehatan publik. Yang terakhir ada kebijakan investasi asing, yaitu pemerintah mengatur masuknya investasi asing dan kerjasama ekonomi internasional untuk mendukung pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi. Semua kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat, stabil, dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa perekonomian berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, materi yang dapat saya sampaikan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan bagi penonton yang menyaksikan video ini. Terima kasih.